lagi nih di pembahasan perjalanan melintasi Alkitab, khususnya di kitab Ezra dan Nehemia. Minggu ini kita akan membahas Nehemia pasal 2 sampai pasal 6. Kita akan lihat apa yang terjadi di sana dan praktisnya untuk kehidupan kita apa. Nehemia itu sebenarnya siapa sih? Kalian masih ingat? Nehemia adalah seorang pegawai minuman Raja Persia. Kalau kalian masih ingat review yang minggu lalu membahas tentang bangsa Israel yang pulang dari penawanan pembuangan di Babel, dan mereka kembali dipimpin oleh Zerubabel. Nah, mereka kembali ke Yerusalem untuk mendirikan bait di sana karena Yerusalem adalah tumpuan keesaan yang tepat untuk mendirikan bait Allah, di mana nama Allah berdiam di situ untuk kesaksian Allah. Nah, apakah pembangunan bait aja cukup? Menurut kalian gimana? Ternyata gak cukup. Ada bait, gak ada kota, rasanya gak ada perlindungan ya. Ilustrasinya seperti sebuah rumah yang bagus, isinya penuh dengan barang-barang mewah, makanan-makanan yang berlimpah, tapi kalau dia gak ada tembok yang melindungi, maka kita tidak akan merasa aman tinggal di dalam rumah yang seperti itu ya. Lebih-lebih kalau nggak ada tembok. Nah, Nehemia yang lagi bekerja nih sebagai pegawai minuman Raja Persia, dia mendengar kabar buruk dari kampung halamannya di Yerusalem. Jadi orang-orang Yerusalem itu mengabarkan kalau tembok-tembok kota terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya itu terbakar. Suatu kota yang nggak ada temboknya, yang temboknya hancur, apakah aman? Nah, karena Nehemia dia ada perasaan yang sedih, juga tidak tenang nih. Dia nggak bisa bekerja di sana. Jadi dia minta izin, dia berencana untuk kembali dan mengepalai pembangunan kembali tembok kota Yerusalem. Nah, jadi di bawah kepemimpinan Nehemia nih, orang-orang mulai membangun. Kita bisa lihat di Nehemia pasal 2 ayat 17. Mari kita baca sama-sama ya. Kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Nah, ternyata hidup gereja adalah kota yang bertembok ya, adalah tempat perlindungan kita. Kalau nggak ada tempat berlindung, maka kita akan mudah diserang oleh musuh. Nah, ternyata benar ada musuh-musuh yang berkomplot untuk menghentikan pekerjaan dan pembangunan tembok kota. Kenapa? Mereka menyadari kalau tembok kota yang terbangun nih, maka bangsa Israel yang sisa itu mereka bisa kembali memerintah karena ada tembok kota yang kokoh, benteng pertahanan. Kita lihat ada 3 orang nih, Sanballat, Tobia, dan Geshem. Mereka ngapain? Mereka mengejek, mengintimidasi, mereka mengecilkan hati orang-orang Israel. Lihat di Nehemia pasal 4 ayat 11. Kita baca sama-sama ya. Tetapi lawan-lawan kami berpikir mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Jadi mereka berniat membunuh dan menghentikan pekerjaan itu. Apakah mereka bersembunyi karena takut? Apakah mereka diam-diam saja? Ternyata respon mereka adalah mereka berjaga-jaga sambil tetap membangun. Jadi mereka walaupun diejek, mereka tidak berkecil hati. Kita lihat ternyata mereka membangun dengan satu tangan. Tangan yang lain memegang senjata 24 jam. Wah, keren kan? Tapi sebenarnya kalau kita ada di situ ngeri juga ya. Apa sih pentingnya tembok itu sebenarnya selain untuk perlindungan? Nah, sebenarnya bagi kita hari ini, kita sudah lihat nih ada pembangunan bait, yaitu rumah Allah. Apakah kita puas gereja sebagai rumah Allah, tempat yang nyaman, tempat yang indah, kita bisa sama-sama menikmati Tuhan? Ternyata tidak cukup. Kita harus lihat lebih maju lagi kalau ada pembangunan kerajaan. Jadi sebenarnya tembok kota ini melambangkan gereja sebagai kerajaan Allah. Gereja sebagai rumah Allah itu menyenangkan, tapi sebagai kerajaan Allah penuh dengan tanggung jawab. Jadi remaja-remaja nih, kalian bukan hanya senang dan sukacita nih menjadi anak-anak Allah.
kalian juga harus turut campur tangan menjadi pembangun-pembangun di bawah kepemimpinan kepala kita, yaitu Kristus. Jadi pembangunan gereja hari ini sebagai kerajaan, kita harus berhati-hati terhadap musuh, yaitu dengan cara dikepalai oleh Kristus sendiri. Kita lihat ayatnya di Efesus pasal 1 ayat 10. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Memang kita tahu Tuhan mengasihi kita dan kita juga mengasihi Tuhan. Kita menikmati Tuhan dan Tuhan menyuplaikan dirinya kepada kita. Tapi kita juga harus belajar tunduk di bawah otoritas. Misalnya nih, mungkin gak ada peraturan yang tertulis di gereja kalau kita harus potong rambut ukuran segini, atau kita pakai baju harus begini, panjangnya harus segini. Tidak ada aturan yang tertulis tentang hal itu. Tapi kalau kita belajar tunduk di bawah otoritas kepala, kita belajar tunduk oleh pimpinan roh itu, maka kita sendiri akan sadar sebenarnya gaya rambut seperti apa ya yang harus aku coba, dan sebenarnya gaya pakaian seperti apa ya yang pantas. Nah, itulah pentingnya kita memperhatikan pembangunan ini. Kita nggak cuma memperhatikan pembangunan bait, tapi juga memperhatikan pembangunan kota, pembangunan tembok. Nah, kita lihat poin yang berikutnya. Di dalam Yerusalem baru, pembangunan tembok kota akhirnya akan menghasilkan ekspresi Allah kepada seluruh alam semesta. Jadi di seluruh Alkitab, pembangunan ini berlangsung dari Kejadian pasal 2 sampai nanti di kitab Wahyu kita melihat ada Yerusalem baru. Nah, di Yerusalem baru ini tetap ada tembok loh. Nah, itulah pentingnya tembok. Nah, di Yerusalem baru temboknya akan berukuran 144 hasta, yaitu 12 kali 12, melambangkan kesempurnaan yang kekal. Nah, sebenarnya batu-batuan berharga ini apa ya? Melambangkan pengubahan yang sedang terjadi hari ini. Nah, pengubahan ini akan menghasilkan pembangunan tembok yang bukan hanya melindungi tapi juga memisahkan. Kalau kita tidak ada tembok, nggak ada garis pemisah, maka kita akan sama aja nih dengan orang dunia, nggak ada bedanya. Nah, hari ini kalau kita makin menikmati Tuhan dan terus mengalami pengubahan, garis pemisah ini nggak perlu ditulis. Jadi peraturan yang tertulis yang terus memerintah-perintah kita. Tapi garis pemisah ini akan terjadi secara natural karena dia adalah bagian dari proses pengubahan itu. Makin diubahkan, kita akan makin sadar kita harusnya seperti apa, berperilaku seperti apa, gaya pakaian seperti apa, cara berbicara seperti apa, menghormati orang yang lebih tua itu seperti apa. Nah, semua itu adalah hasil dari menikmati Tuhan dan diubahkan. Nah, asal kita terus ada satu tekad nih, mau mengasihi Tuhan melalui turut dalam pembangunan bait juga pembangunan kota. Mari kita berdoa bersama-sama untuk berita yang sudah kita dengarin ya. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah memanggil kami kembali dari pembuangan di Babel. Seperti bangsa Israel pada waktu itu, Engkau sudah mengeluarkan kami dari dunia. Tuhan Yesus, bagi pembangunan bait yaitu rumah-Mu, juga adalah bagi pembangunan kota yaitu kerajaan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami orang-orang muda, kami ada di dalam penghidupan gereja yang melindungi kami dari dunia, yang memisahkan kami dari mereka. Ya Tuhan Yesus, dapatkan kami jadikan kami remaja-remaja yang mau membayar harga. Kami ada satu hasrat untuk membangun bersama-sama, yaitu bagi kepentingan kerajaan Allah. Karena itu dapatkan penghidupan kami, ada satu penghidupan yang mempersaksikan Allah, yang terpisahkan, dikuduskan dari dunia yang jahat. Tuhan Yesus, jangan biarkan musuh-musuh mengambil celah di antara kami, di dalam kami, menduduki kami, sehingga kami tidak bisa mutlak bagi tujuan Allah. Dapatkan kami ya Tuhan, orang-orang muda yang tersembah bagi Tuhan, mulia bagi-Mu Tuhan.